Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi'ahlil badri ya Allah bi'ahlil badri ya Allah. Hari ini kita maulidan di pesantren Darul Huda. Mari kita berdoa bersama, semoga selamat dunia akhiratnya, semoga selamat dunia akhiratnya. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Wahai adik-adik semua yang ada di belakang sana, kalau ngaji jangan bercanda, apalagi kedip-kedipan mata, apalagi kedipan mata. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Bapak Ibu guru semua yang masih terlihat tetap muda. Jadi Bapak Duri, saya beberapa malam yang lalu saya yang ceramah, Pak Anda Juanda yang kiro. Terus di masjid belakang Haji Yudi saya yang ceramah, Pak Agus Waluyo yang doa. Saya begitu menoleh ke kanan, malu dengan sendirinya. Guru-guru saya tetap terlihat muda dari 17 tahun yang lalu, sementara muridnya sudah terlihat tuh 17 tahun yang lalu. Pak Juanda begitu-begitulah, Pak Agus Waluyo juga begitu, beliau juga begitu, Ayahanda Pak Jafar juga begitu. Tapi saya lebih terlihat tuh, kalau kata Kang Oman, ya tadi mubalik naik ketan tua ben dihormati wong. Jadi yo kuwi iku alasane mergo aku ireng. Sebab saya hitam. Kalau saya putih itu ya ganteng dulu kan. Kayak Edi. Maka saya duduk di sini tuh hati saya melongso, ya Allah, begitu ke kanan sarukan. Kalau ke kiri, Masya Allah, Ali, begitu. Ya Allah, hitam banget kuat gitu ya. Lanjut sayangnya ya, banyak ngantuk dulu. Bapak Ibu guru semua yang selalu terlihat muda, semoga tetap sehat sentosa, berkah rizki juga umurnya, juga umurnya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum semua. Sebab orang kamu kan ayam menu ulin teh. Rek ngobrol mah ngajak mancing kok aya nih. Salahna pan eta batur aing di sekolah baheula. Kudu teh alasan ngadean gula di kopi lagi. Dimarah suaminya karena banyak tanggung menghabiskan gula dan kopi itu harus beli. Begitu datang kawannya, tutup pintunya. Leker, salah. Si Ahmad ayah. Oh, kakek karuan pemajikan anda. Eta pamajikan model. Pembesar. Maka anakku semua kelak kalian akan menjadi seorang istri. Mulianya suami itu karena dimuliakan oleh istrinya. Paham?
Jangan bininya cantik luar biasa bininya. Begitu kondangan bareng lakinya pakai batik sudah keriting. Kopi habis burung-burung iya. Jadi separolo dari kena rokok. Celana ngelinting, istri mah cantik ya bidadari turun dari langit. Kata kawannya, ngapa? Hari Jumat dan Sabtu ngapa? Wajahmu Jumat, suamimu Sabtu. Maka mulianya suami tergantung istri. Maka ibu kalau suami banyak tamu jangan dimarah. Lagi ada yang keluarkan kopi, nggak ada yang air putih saja. Saking pelitnya Pak Jadi buat kopi, disaring lagi, dijemur, besok buat kopi lagi. Ampas nih. Allah. Ibu. Golongan yang pertama yang dicintai Allah apa? Uhibbu an-nasaqar, orang-orang yang mau bersedekah. Lihatlah Bapak Ibu. Langsung keluar kopinya. Iya. Berarti kita telah masuk golongan yang pertama. Kang Oman di Dekimi. Salawat Nabi Muhammad. Jangan terkecoh. Lanjut. Jadi panjang ya ini. Ibu sana, Mama. Yes, lanjut ya. Begitu lihat kopi langsung ingat saya ya. Hitam dan manisnya sama. Nabi orang-orang yang gemar berbagi. Lihat Bapak Ibu. Orang-orang yang gemar sedekah, orang-orang yang gemar berbagi, kehidupannya menjadi kehidupan yang indah dan barokah, betul? Betul. Pernahkah kita mendengar keluh kesah orang-orang yang gemar sedekah? Ah ya Allah, bangkrut nih anakku ngaku. Woi gara-gara banyak sedekah dek beri ceritanya. Jemeng ngeluh bangkrut gara-gara banyak sedekah. Yang ada itu dia manusia sedekah kehidupan makin berkah, makin berkah. Punten. Mudah-mudahan saya tidak salah. Pak Haji Edi kan ada Jumat Barokah, Jumat berbagi. Saya melihat status doang. Tapi belum pernah nyampe tempat saya juga Jumat berbaginya itu. Pak tinggal WA. Pak WA lagi kapan? Jadi beliau ada Jumat berbagi. Setiap Jumat, ya kehidupan beliau Sultan. Terus Al-Majid ya, ada orang-orang yang mampu memberikan prasmanan. Terus sekarang ada masjid, pernah saya sholat di arah Lubuk Rukam, arah ke Tulung Buyut, karena di kampung Haji Edi, ya mungkin sederhanaan. Jadi apa? Yang balik Jumatan dikasih bubur kacang hijau. Terus ada lagi Masjid Muslimin, samping gereja terbesar di Waikanan, arah Gang Buntu Baradatu. Itu kalau Jumat nasi kotak. Tapi saya lihat orang-orang yang gemar berbagi kehidupannya semakin berkah, betul. Tapi berbagi harta ya, kalau berbagi cinta akan hancur bersama. Maka yang pertama kata Rasul, uhibbu ahlas saqar. Allah cinta dengan orang-orang yang derma, orang yang gemar berbagi. Wa hubbi, dan Allah lebih cinta lagi kata Nabi, li fakiri asad, dengan orang-orang yang sedang tidak mampu tetapi tetap mau bersedekah. Anak-anakku yang saya banggakan, maka dalam kondisi apapun Rasul itu mengajarkan kita untuk tetap bersedekah. Maka ada hadis tabbasumuka fi wajhi akhika sedekah. Dengan senyummu itu bisa menjadi nilai sedekah ketika senyummu bisa membuat orang lain bahagia. Saking penting dalam kondisi apapun Rasul mengajarkan kepada kita menjadi hamba yang tetap mau berbagi. Anak-anakku yang saya banggakan, yang ketiga kata Nabi, uhibbu mutawadi'in. Allah itu cinta dengan orang-orang yang tawadu, rendah hati, tidak sombong. Amun cek dan kumat ngasih. Namun cek sunatnya tenaunya. Sombong bukan. Rasul berkata Allah cinta, Allah senang dengan orang-orang yang tidak sombong, tentang ketawaduan. Pondok-pondok pesantren adalah lembaga yang mengajarkan ketawaduan kepada santri-santrinya. Betul? Betul enggak? Pak tenang, gitu jawabnya itu. Kan yang lagi ngetren sekarang Buzara Novera, yang lagi ngetren sekarang 3. Lesti, Ho'oh tenang, karo begitu syukur.
Tadi tiga ini Pak Adi. Lesti. Saya lihat di TV, di Facebook, di Twitter, Instagram, semuanya tiga ini. Lesti. Tenang. Sama yang begitu sulit. Lupakan Kang Oman, karena Kang Oman ganteng. Jadi kan ya? Ustadz kontak harus up to date. Yang pertama Lesti, enggak Lesti, sampai mana ceritanya Bu? Ini khusus untuk ibu-ibunya, kalau anakku belum ngerti. Ada yang menarik, Pak Haji Edi. Saya ketawa sendiri melihat kawan-kawan di Facebook. Lesti yang mesra dengan Bilar, ibu-ibu di kampung yang pening. Kok mengangkat si Lesti digebukan di Bilar? Ulah prihatin. Pokoknya ulah ngabari dukungan. Ulang didinis prihatin, ngabari dukungan. Si Lesti baikan dulu yang si Bilar. Dia apa salah? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Orang nanya Bu. Salahnya di mana? Kue bunuh pening. Ya sih kabarnya si Lesti itu kemarin sudah jalan bareng dengan Bilar. Ini awal salah. Karena saya bangga dengan Lesti, Pak Haji Edi. Kemarin dengan Habib Abdurrahman saya acara di Kota Bumi. Saya sampaikan, Bib, ada satu status Lesti di Twitternya yang membuat saya bangga dan bahagia. Apa status Lesti? Punten ya? Ya status Lesti, ya lain status aing tadi. Di Twitternya. Punten. Ternyata ganteng, putih dan kaya tidak menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga. Saya sebagai lelaki yang hitam, tidak ganteng seperti Haji Edi dan tidak kaya, bangga. Mending aing hidung gemuk tapi pemajikan selalu nelpon. Balik jam sabaraha hati. Baik, lanjut. Rasul mengajarkan tentang ketawadhu. Ada satu hadis yang kita sering dengar dari guru-guru kita. Rasul itu anak-anakku, putra dan putri, ketika memangku anak kecil, anak itu kencing di pangkuan Rasulullah, jubah Rasulullah basah. Kalau bahasa orang asli mah ini ciri-ciri. Satu sahabat tuh, Nabi, ngapa? Jubah kapan belum basah. Nabi kapan tetap duduk diam, belak kemihinya nggak kupik nih. Di sana kan yang punya balik kupik. Lain bahasa Jawa ini bayi. Kamu cak dempung sana, sana lunik. Dan macam teh orok kan beda-beda ya. Sunda orok, tugan Sunda kupik. Jadi kata sahabat, ya Rasulullah, kupik tulah kemih. Bentar. Saya sengaja nggak berani pakai sorban. Ada Pak Uri, ada Kang Oman, takut dibilang Ustaz, kan nggak enak. Jadi Rasul tidak bergerak sedikit pun anak-anak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, jubahmu basah ya Rasul. Dia sudah kencing di pangkuanmu ya Rasulullah. Nonton Rasul kan. Para sahabatku, lain kurang kedai goyang. Bukan berarti saya tidak mau bergerak ketika dia kencing di pangkuanku, tetapi aku lebih menjaga perasaan sang bayi. Ketika dia kencing, aku langsung bergerak, maka aku khawatir perasaannya tersinggung. Ketika perasaan sang bayi tersinggung, aku khawatir Allah tidak ridho kepadaku. Begitu luar biasa anak Rasulullah memangku anak kecil kencing di pangkuan Rasul. Rasul tetap santai dan tidak bergerak. Coba kalau saya, adik-adik semua, Pak Haji Edi, Kang Oman, Pak Goni, misal istri kami ngomong, panggilkan saja dulu nanti arek kartu kaki ini posisi kami Pak Haji, kita sudah pakai baju bagus, mau Jumatan misal, sudah tinggal berangkat. Pamajikan ngomong, panggilkan saya ke arek begitu kita pangku, Pak Haji baru duduk santai. Mau ya anget. Anget. Langsung ngejerit saya nih, kalau kita langsung ngejerit. Aku ini, adikku marah. Sekali kamu diterima menjadi azan Jumat. Kalau saya mati ya Allah, itu selalu masuk kabeh. Istri nanya, ayah naon si A? Iya, anak maliki. Itu anak maliki. Anak kamu kencing katanya. Padahal anak dia juga itu.
ini bedanya kita dengan Rasul. Kita kan langsung refleks dan marah-marah, betul? Orang jalan enak-enak ke Sandung. Batu yang dari tahun jebot di situ lah berdirinya. Ditendang jebot. Kehetannya langsung bangun lawak. Siapa yang bangun? Aku kabak Sandung, gak jadi sini. Gak batu. Ayam kayak gitu, ayam di kita ya. Ya karena itu model namanya. Oh, maksudnya kita terbiasa ngoceh dulu nyalakan orang tanpa mikir salah sendiri. Jadi kalau kata orang SLB, Pak Ustaz tahu bahasa SLB. Adik saya yang bungsu itu guru penggerak di SLB Waikanan. Jadi kalau pas ngajak muridnya Pak Jadi main ke rumah, nanya dia, apa? Oh nanya, saya kan lagi duduk dengan istri, buatin teh. Ini istri kamu, rumah tangga, maksudnya ini rumah tangga. Oh rumah tangga. Oh sekali. Ada satu mungkin pernah kenal juga ya, itu masih saudara dari istri. Beliau itu kakak iparnya Kori Nasional itu yang Edia Marita, yang sering keliling ke pondok-pondok bawa motor repo jualan cabai bu. Beliau kalau ke pondok-pondok sering bawa cabai. Itu tetangga rumah saya kelang 3 rumah di Merambu. Rambutnya panjang, itu sering ke pondok bawa cabai. Dia kerjaannya nyari cabai ke kebun, dijual ke pondok-pondok dengan harga yang murah. Dia kalau ketemu saya, apa? Oh, kamu itu dari mana? Nggak ikut yasinan kemana? Oh, katanya keliling begini. Cek aja deh. Kata saya pulangnya 2 hari sekali. Begitu pulang jalan berliku untuk menyambut istriku yang ada di rumah tangga. Paham? Minum. Baik, kembali ke hadis tadi. Jadi kalau merokok, kembali ke hadis tadi di mana? Uhibbu mutawadi'in. Allah cinta dengan orang-orang yang tawadu, dan itu diajarkan oleh Rasulullah. Maka anak-anakku, kita harus meniru akhlak Rasulullah. Jagalah ketawaduan kita, jagalah diri kita untuk tetap merendah di hadapan guru-guru kita yang mulia, agar kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, wa hubbi lil ghaniyyin asad. Goni, manggoni maksudnya kan. Wa hubbi lil ghaniyyin asad, bukan cinta ke manggoni, bukan. Allah lebih cinta lagi dengan orang-orang yang kaya, orang yang punya pangkat jabatan, orang yang sedang punya kekuasaan, orang yang sedang tanda tangannya laku dibutuhkan orang, tetapi tetap rendah hati. Allah lebih cinta kepada orang-orang yang seperti itu. Mengapa? Karena ketika tanda tangan kita masih laku, karena ketika harta kita masih banyak, pangkat kita masih ada, kita cenderung akan menjadi orang-orang yang sombong, merasa paling benar, tidak mau diajari oleh orang lain. Contoh di dusun-dusun banyak, kalau laku duit, ngerasa hebat, datang ustaz ngapain mau ini lo ini, ayo kak, pacarlah kami. Nah, ini modelnya kataku. Maka tunggu berapa mau mati, kalau minta bungkus kain kapan? Dia dengar, bungkus sendiri, kan pacar kamu. Gila kamu. Jadi jangan karena kita punya pangkat jabatan sedang disegani, ketika ada orang menyampaikan kebaikan, kita jawab, pacarlah kami, pacarlah aku, lemah ide jemur. Ada kan model begitu ya? Ada. Ayah? Telepon. Ayah poe jomo ate, iya kerja bakti ngabersihkeun siring mulai ti hareup Pak Haji Edi nepi ka hareup polsek. Dibalas.
ngenaan geus wah ayo kerepot ngenang ke batur bae ngabersihkeun seung geus wah diajak bener malah ngeunahkeun batur cuman eta aduh ada model gitu ada anak-anakku ini disuruh guru-gurunya ngepel membersihkan kotoran ayam di lokal itu kan karena ada yang datang Bu ini kan kursi si Anu nggak bersih-bersih nunggu dia datang aja no tangtung kalau udah Bu model-model itu ada yang sering jawab gitu ada kotoran ayam Pak Haji nyuruh coba nak buang dulu woi Pak udah itu kan ikan siku cuma jalan datang di lama pun jawab sama cek nepung terus pede masih komen tahi mano kalau lampung kan tahi mano sih woi Pak ini air kasih si kasih dulu dan nanti lawan lu yang atau dia sih kasih nggak mau betul disuruh. Maka Rasulullah anak-anakku lebih cinta lagi kepada orang-orang yang sedang punya harta, punya pangkat dan jabatan, tetapi tetap rendah hati. Mudah-mudahan kita semua yang hadir anak-anakku menjadi golongan yang kedua dan ketiga dan keempat, hamba yang selalu rendah hati. Amin ya rabbal alamin. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhibbu taibin. Allah itu cinta dengan orang-orang yang mau bertaubat. Halo. Hai. Berkaitan dengan yang terakhir, maka di pesantren Darul Huda Kang Oman kalau sudah selesai mengimami pasti mengajak kita semua santrinya Astaghfirullahaladzim, ya kan? Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Diajak beristighfar karena dosa terbanyak kata Rasulullah yang disebabkan oleh umatku adalah dosa-dosa yang disebabkan oleh lisannya. Anak-anakku, Rasulullah itu dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang sudah dijamin oleh Allah diampuni. Tetapi Rasul tetap beristighfar tidak kurang dari 100 kali kepada Allah dalam sehari apalagi kita Bu kita kalau musim kondangan saya sering buat contoh begini Bu Zana. 2 bulan yang lalu kan banyak stempel Pak Jadi stempelnya gambar paha ayam terus tulisannya Harkonas, Hari Kondangan Nasional. Sehari bisa 7 kali Pak kondangan. Ya kalau kayak kita ngamplok 50 masih wajar Bu Zana ya. Kalau kayak Pak Haji Edi kan mungkin 50.000 minimal 500 lebih kawan akrab juta kalau ngamplok. Bisa kebayang kalau sehari 7 kali, sejuta 7 juta kali sebulan. Beat tabungan lagi. Itu posisi kondangan begitu Bu, saya sering mau contoh kepada ibu-ibu. Tanpa kita sadari lisan kita sering terpleset berbuat dosa. Begitu datang ke tempat pengantinan Pak Jadi duduk langsung pengharap nanti harap pengantin langsung astagfirullahaladzim cepat nanti tinggal sepatu pengantin salah kima kegedean terus ngomongin sepatu pengantin ngomongin sana itu lagi nginjam